Tamparan keras mendarat ke pipi Amita sampai perempuan itu terjatuh ke sofa. Rafa yang mengetahui Amita, sang adik hamil 2 bulan, begitu murka hingga ia menampar adiknya. Brengsek, selama ini aku berusaha menjaga nama baik keluarga kita agar tidak ada yang menghina dan merendahkan kita. Tapi kamu malah menghancurkan usahaku, Amita. Sekarang bagaimana? Semua tetangga kita pasti akan merendahkan kita. Bu Jumria yang melihat anaknya marah mendekati anak lelakinya itu, beliau merangkul putranya agar Rafa tenang. Tenang Rafa, semua tetangga belum tahu kalau Amita hamil di luar nikah. Hanya kita yang tahu, jadi tak perlu khawatir, ucap Bu Jumria. Iya, sekarang mereka memang tidak tahu karena perut Amita belum kelihatan besar. Tapi bagaimana kalau perut itu semakin hari semakin besar? Para tetangga pasti akan sadar. Bu Jumria tidak tahu ingin mengatakan apa setelah mendengar ucapan Rafa. Sedangkan Amita hanya duduk di sofa dengan kepala menunduk. Kemudian Rafa menoleh kembali ke Amita. Kamu tahu Amita, aku menceraikan Sania karena dia perempuan murahan yang kerjanya gonta-ganti pria hanya untuk senang-senang. Tapi sekarang malah adikku yang jadi perempuan murahan. Amita tidak terima disebut perempuan murahan hingga ia mendongak melihat Rafa. Aku bukan perempuan murahan, Kak. Aku nggak sama kayak mantan istri kamu itu. Aku hamil anak pacarku dan ternyata dia menipuku. Menipumu? Apa maksudmu? Tanya Rafa penasaran. Pria itu bilang akan menikahiku. Dia bilang akan datang melamarku tahun ini. Tapi setelah ku beritahu tentang kehamilanku, dia malah memintaku menggugurkannya. Pria itu nggak cuma suruh aku gugurkan kandunganku, tapi dia mengatakan sebuah fakta tentang dirinya yang sudah punya anak dan istri. Bukannya kasihan pada adiknya. Setelah mendengar cerita itu, Rafa malah semakin marah hingga pria itu mengangkat tangannya untuk menampar wajah Amita. Rafa, cukup! Teriak Bu Jumria hingga Rafa menoleh ke ibunya dan tak jadi menampar adiknya. Mama jangan belain dia lagi. Dia udah bikin aib di keluarga kita. Dia juga udah hancurin rencanaku dan Ratna. Rafa tidak suka jika orang-orang merendahkannya. Ia ingin semua orang menghargainya dan menghormatinya meski ia bukan dari keluarga kaya. Oleh sebab itu, Rafa berusaha keras agar ia bisa membuat keluarganya bangga hingga orang-orang tak memandang rendah keluarganya dan dirinya yang lahir dari keluarga sederhana. Salah satunya, ia berusaha mendapat nilai bagus di kampus sampai akhirnya ia diterima kerja di sebuah perusahaan besar dan bekerja di sana memang mengangkat derajatnya. Para tetangga memujinya sebagai lelaki pekerja keras, lelaki idaman dan penuh tanggung jawab. Pujian mereka datang bukan hanya karena pekerjaan Rafa saja, tapi dari perilakunya yang selama ini tak macam-macam dalam berpacaran. Ia tidak pernah melewati batas demi mempertahankan nama baiknya. Namun hari ini, Amita sudah menghancurkan usahanya itu. Pokoknya dia harus menggugurkan kandungannya, tegas Rafa. Rafa, seru Ratna yang baru saja tiba setelah dihubungi Bu Jumria beberapa saat lalu. Rafa menoleh ke Ratna, tapi tidak mengatakan apapun. Jangan pukul Amita lagi, Rafa. Kasihan dia sedang hamil, ucap Ratna. Amita yang mendengar pembelaan Ratna berlari ke arah Ratna dan langsung memeluk Ratna. Tidak apa-apa Amita, ada aku, ucap Ratna mengusap punggung Amita. Kamu juga ikut-ikutan bela dia, Ratna. Dia itu hamil di luar nikah. Padahal kita berencana untuk bawa dia ke Pak Amir. Sekarang rencana kita untuk bawa dia menggantikan posisi Sania gagal total. Sebelumnya, Ratna dan Rafa memang berencana untuk membawa Amita sebagai pengganti Sania. Hal itu mereka lakukan demi mendapat posisi lebih tinggi di perusahaan dan juga di mata masyarakat. Sebab mereka tahu jelas bahwa Arkana yang disebutkan Pak Amir adalah konglomerat yang saat ini namanya dikenal hampir di seluruh Asia. Arkana Rahadi adalah pebisnis yang namanya setenar selebriti papan atas.
berhubungan dengan keluarga Arkana adalah keuntungan besar untuk Ratna dan Rafa, karena keluarga kaya itu akan menaikkan derajat mereka di mata orang-orang. Ya, aku tahu Rafa, tapi kamu tidak perlu sakitin Amita seperti ini. Kasihan, dia sedang hamil. Kamu gak perlu kasihan sama dia. Dia sama saja seperti Sania yang murahan, mau-maunya menyerahkan dirinya pada pria yang tidak jelas asal-usulnya. Sekarang lihatlah hasil perbuatannya. Gara-gara kehamilannya ini, dia gagal jadi menantu orang kaya. Terus sekarang kita harus cari di mana pengganti Sania. Rasanya aku nggak rela mencari orang lain setelah tahu maksud Pak Arkana menginginkan Sania. Rafa yang gila jabatan dan gila kehormatan tidak rela meminta orang lain menggantikan posisi Sania setelah tahu niat Arkana mencari Sania untuk menjadikan Sania tunangannya. Bahkan jika membayar perempuan lain untuk menolongnya dari Pak Amir yang mengancamnya juga rasanya tidak rela ia lakukan. Rafa ingin adiknya lah yang menggantikan posisi Sania agar keluarganya juga terangkat derajatnya. Orang-orang juga akan memandangnya sebagai kakak ipar dari pemilik perusahaan besar di kota ini. Ratna tidak menanggapi ucapan Rafa. Ratna malah menoleh ke Amita. Amita, aku tanya dulu sama kamu, apa kamu mau menikah dengan pria yang menghamilimu? Awalnya aku ingin menikah dengannya, Mbak Ratna, tapi dia sendiri sudah menolakku. Bahkan dia memintaku menggugurkan kandunganku. Jadi niatku itu sudah hilang bersamaan dengan penolakannya. Aku juga nggak mau menggugurkan anak ini, Mbak. Aku takut. Amita sebelumnya sudah datang menemui temannya yang seorang perawat untuk menggugurkan kandungannya, tapi perawat itu mengatakan resiko dari tindakannya itu akan menyebabkan pendarahan hebat yang kemungkinan bisa membuat orang meninggal. Hal itulah yang membuat Amita mengurungkan niatnya. Oke, begitu saja, ucap Ratna pada Amita, kemudian menoleh ke Rafa. Rafa, aku punya ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lanjut Ratna, apa idemu? Tanya Rafa begitu penasaran. Kita akan tetap pada rencana awal kita, yaitu bawa Amita ke Pak Amir. Tapi Amita sedang hamil Ratna, dan dia sudah hamil 2 bulan. Kita nggak mungkin menyembunyikan kehamilannya. Tenang saja, kita tidak akan menyembunyikan kehamilannya. Kita akan buat Amita hamil anak Pak Arka, tapi kita harus membujuk Pak Amir dulu supaya dia setuju dengan rencana kita. Dan aku punya teman dokter yang bisa bantu kita menyembunyikan usia kehamilan Amita. Jelas Ratna, yang membuat Rafa paham. Rafa yang tadinya takut dan khawatir akan pekerjaannya terancam merasa sedikit lega setelah mendengar penjelasan Ratna. Aku senang dengar ide kamu Ratna, tapi bagaimana dengan Amita? Apa dia tidak akan mengacaukan rencana kita lagi? Bu Jumria yang melihat anaknya khawatir akan tindakan Amita kembali mendekati Amita. Ia merangkul bahu anak perempuannya itu. Tenang saja Amita, tenang saja. Amita juga senang kalau dia menikah dengan pria kaya. Jadi dia tidak mungkin menolak, apalagi menghancurkan rencana kalian. Amita hanya diam saja. Siang hari setelah Ratna dan Rafa membahas tentang rencana mereka, akhirnya membawa Amita ke tempat Pak Amir di sebuah lokasi yang dikirimkan oleh Pak Amir. Mereka semua turun dari mobil pribadi Rafa. Ratna, Rafa dan Amita takjub melihat sebuah villa mewah di depan mereka. Apa ini villa Pak Amir yang kalian sebutkan? Tanya Pak Amir penasaran. Mungkin Pak Amir kan seorang manajer yang dekat dengan Pak Arkana, jadi wajar kalau beliau punya villa semewah ini. Puji Ratna senang melihat villa mewah itu. Rafa dan Amita yang mendengar ucapan Ratna semakin tidak sabar ingin bertemu dengan Arkana. Bahkan keduanya tidak sabar untuk menjadi bagian dari keluarga kaya itu. Ayo masuk, Pak Amir sudah menunggu kita di dalam, saut Ratna kembali. Akhirnya mereka bertiga pun melangkah masuk ke villa itu. Ratna langsung menekan bel dan seseorang membuka pintu villa itu. Orang itu adalah Pak Amir. Pak Amir yang tidak melihat Sania. Heran,
tampak heran. Bukankah aku memintamu bawa perempuan malam itu? Tapi kenapa kalian malah bawa perempuan lain kemari? Saya minta maaf sebelumnya Pak Amir. Saya dan Ratna tidak bisa bawa dia ke Pak Amir. Tapi saya juga tidak mau menolak permintaan Pak Amir. Makanya saya terpaksa bawa perempuan lain. Perempuan ini juga bukan orang lain, dia adik saya. Rafa berusaha menjelaskannya pada Pak Amir agar tidak memarahinya. Saya tidak peduli dia siapa. Yang saya pedulikan adalah wanita itu harus ada di sini, tegas Pak Amir. Saya tidak bisa membawanya karena wanita malam itu adalah istri saya, Pak Amir. Bagaimana mungkin saya mau menyerahkan istri saya pada pria lain? Rafa bisa mengatakan semua kebohongan itu karena ia dan Ratna sebelumnya sudah mengatur semua yang harus ia katakan untuk membuat Pak Amir memilih memihak mereka. Lalu kenapa kamu menjual istrimu sendiri kalau pada akhirnya kamu tidak mau menyerahkannya pada pria lain? Tanya Pak Amir yang semakin heran dengan Rafa. Karena waktu itu Sania butuh uang untuk pengobatan dan operasi ibunya. Saya hanya mampu bayar pengobatannya saja. Makanya kami terpaksa memilih jalan itu dan alhamdulillah ibunya Sania sudah sembuh. Jadi kami sudah tidak butuh uang lagi Pak Amir. Ucap Rafa berusaha membujuk Pak Amir dengan kebohongannya. Benar Pak Amir, kami tidak mau dapat masalah dengan Pak Arkana. Kalau tidak bawa siapapun, saya dan Rafa juga tidak mau Pak Amir dipecat oleh Pak Arkana kalau tidak bawa wanita itu. Jadi kami terpaksa bawa Amita untuk menggantikan posisi Sania. Lagian Pak Amir bilang sama kami kalau waktu itu Pak Arkana tidak tahu wajah wanita malam itu. Jadi tidak masalah kalau kita tunjukkan wanita lain untuknya. Ibu Ratna yang ikut membantu Rafa. Memang benar kalau Pak Arkana tidak melihat wajah istrimu, Rafa. Tapi dia orang teliti. Mungkin dia tidak bisa mengenali wajah istrimu, tapi tidak dengan tubuh istrimu. Kalau dia melihat wajah Amita, dia tidak akan curiga. Tapi bagaimana dengan tinggi badannya dan bodinya yang tidak sama dengan istrimu? Bahkan rambutnya tidak sama, Rafa. Istrimu berambut panjang, sedangkan dia berambut pendek. Apa kau sudah memikirkan semuanya sebelum bawa adikmu kemari? Kau malah ingin menggali kuburanmu sendiri. Tapi bagaimana kalau kita tidak bawa Sania ke Pak Arkana? Beliau pasti akan memecat kita semua. Bukankah beliau sudah mengancam Pak Amir? Begitu juga dengan saya dan Rafa yang pasti juga dipecat, ucap Ratna yang terus berusaha menghasut Pak Amir. Pak Amir dia memikirkan semua ucapan Ratna karena jujur saja yang mencintai jabatannya di perusahaan Arkana. Bahkan ia membantu Arkana mendapat wanita untuk tidur semalam demi menaikkan jabatannya di perusahaan itu. Pak Amir, tolong pikirkan lagi demi menyelamatkan kita semua. Oke, saya akan bawa wanita ini ke Pak Arkana. Tapi kalau Pak Arkana sampai menyadari bahwa wanita ini bukan wanita yang dia cari, saya akan melempar kesalahan ini pada kalian berdua. Pak Amir tentu tak mau menghancurkan dirinya. Karena itu, ia mengancam Rafa dan Ratna. Rafa dan Ratna sama-sama menelan ludahnya karena takut mendengar ancaman Pak Amir. Tapi mereka juga tergiur dengan hasil yang mereka dapatkan dari Amita yang akan menjadi bagian dari keluarga Arkana. Tidak masalah Pak Amir, kami akan sukarela menerima semuanya, sahut Ratna. Baiklah, saya akan bawa wanita ini ke dalam dan kalian sebaiknya pergi. Sebentar lagi Pak Arkana akan datang kemari dan saya tidak mau Pak Arkana melihat kalian di sini, titah Pak Amir. Rafa dan Ratna terpaksa menuruti Pak Amir untuk pergi dari villa itu. Padahal mereka berdua ingin sekali bertemu langsung dengan Arkana. Sebab sejak menjadi bagian dari RH Corporation, mereka tidak pernah melihat sosok pemilik perusahaan besar itu. Namun keinginan mereka untuk bertemu hari ini ternyata gagal. Pak Amir sialan, dia tidak mengizinkan kita bertemu dengan Pak Arkana karena ingin dapat pujian sendiri dari Pak Arkana. Aku yakin sekali, Ratna,
Pak Amir akan dapat banyak keuntungan dari Pak Arkana. Tanpa sepengetahuan kita, mungkin saja jabatannya dinaikkan oleh Pak Arkana. Rafa yang sedang mengendarai sendiri mobilnya mengelus atas sikap Pak Amir yang mengusirnya dari villa mewah itu. Sabar Raf, ada saatnya juga kita akan bertemu dengan Pak Arkana. Kalau Amita sudah masuk ke dalam keluarga kaya itu, sekarang kita doakan aja supaya rencana kita berjalan lancar, karena satu-satunya harapanku saat ini adalah Pak Arkana gak menyadari kalau Amita bukan wanita yang tidur dengannya. Kalau Arkana sudah percaya dan bawa Amita ke rumahnya, kita juga pasti jadi bagian keluarga itu, dan tentunya akan punya banyak kesempatan bertemu dengan Arkana. Bahkan posisi kita kan lebih tinggi dibanding Pak Amir yang cuma bawahan doang. Sementara di villa, Pak Amir terus memperhatikan Amita yang berdiri di depannya. Sejak tadi, pria berusia 50 tahun itu hanya menanyakan nama Amita saja ketika masuk. Pria tua itu tidak mengatakan apapun lagi pada Amita. Hingga saat ini, sikap Pak Amir tersebut pun membuat Amita sedikit takut. Amita hanya bisa berdiri menundukkan wajahnya di sana. Dasar pria tua sialan, beraninya dia menatap tubuhku dengan mata buayanya itu. Lihat saja, kalau kau berani menyentuhku, aku akan buat kau dipecat sama bosmu. Batin Amita yang menganggap bahwa dirinya sudah menjadi tunangan dari seorang pria kaya. Jika tidak, mana mungkin pria tua ini membawanya masuk ke dalam villa. Namun, Amitah tidak tahu bahwa Pak Amir menatapnya bukan karena pria tua itu tertarik pada dirinya, melainkan Pak Amir sedang membandingkan Amitah dengan Sania. Tinggi badan wanita ini dengan wanita malam itu memang sama, tapi dilihat bagaimanapun dia berbeda sekali dengan wanita yang pertama itu. Wanita itu jauh lebih cantik dari segi wajah dan bodi. Bisa-bisanya si Rafa itu percaya diri bahwa adiknya sendiri untuk menggantikan posisi istrinya. Apa dia tidak sadar kalau istrinya jauh lebih menarik dari wanita ini? Bahkan wanita yang pertama itu lebih cantik jika dibandingkan dengan mantan tunangan Pak Arkana. Sedangkan orang ini hanya penampilannya saja yang cantik. Ya Tuhan, semoga saja Pak Arkana tidak menyadarinya. Batin Pak Amir khawatir dengan Arkana yang mungkin akan menyadari wanita ini adalah palsu. Di luar terdengar suara klakson mobil. Pak Amir yang tadinya membatin sembari memperhatikan Amita menoleh ke arah jendela yang mengarah ke teras villa. Ia tahu bahwa itu Arkana. Pak Amir yang santai pun kini menjadi tegang. Segera Pak Amir berdiri dari sana, lalu beralih melihat Amita. Namamu Amita kan? Tanya Pak Amir kembali memastikan. Iya Pak, dengar Amita, Tuan Arkana adalah orang hebat dan orang terhormat. Jadi kau harus memanggilnya Tuan kalau sedang berhadapan dengannya. Baik Pak Amir, dan ada hal yang sangat penting untuk kamu tahu. Apa itu Pak? Tanya Amita. Pak Arkana orang yang teliti. Dia memperhatikan semuanya, termasuk hal kecil seperti rambut. Kamu harus tahu, rambut wanita yang tidur dengan Pak Arkana, maksud saya kakak iparmu, rambutnya panjang, tapi kau berambut pendek. Jadi kalau Pak Arkana menyadarinya, kau harus berbohong. Bilang saja kau baru potong rambut. Tegas Pak Amir mengingatkan. Baik Pak Amir. Amita berusaha menunjukkan sikap hormatnya di depan Pak Amir, meski ia tidak senang melihat cara pria ini menatapnya. Tadi, satu lagi, malam itu Pak Arkana minum alkohol. Dia sedikit mabuk, tapi dia tidak mungkin melupakan hal yang dia katakan saat bersama wanita itu. Jadi Amita, lebih baik kau tidak banyak bicara padanya. Bicaralah seperlunya. Baik. Pak Amir yang mendengar suara pintu terbuka segera berlari ke arah pintu. Dengan cepat ia membungkukkan tubuhnya di depan Arkana yang berdiri di ambang pintu. Selamat datang Tuan. Arkana selalu muak jika orang itu memanggilnya Tuan. Selamat datang Tuan. Arkana selalu muak jika orang itu memanggilnya Tuan, karena ia tahu bahwa Pak Amir hanya ingin mencari muka. Jadi ia mengabaikan sambutan hormat pria itu.
Apa wanita itu sudah datang? Tanya Arkana yang tidak sabar ingin bertemu dengan wanita malam itu. Ada di dalam, Tuan. Pak Amir berusaha agar dirinya tidak gugup di depan Arkana. Bahkan ia segera berdiri tegak setelah memberi salam pada Arkana, tapi tetap saja ia tegang, khawatir serta takut akan kebohongannya diketahui oleh Arkana bahwa aku bertemu dengannya. Tidak, Arkana. Silahkan. Pak Amir pun menuntun Arkana ke tempat Amita yang berada di ruang tamu. Arkana yang melihat Amita tiba-tiba menghentikan langkahnya, padahal jaraknya masih ada sekitar 10 langkah dari Amita. Bahkan Arkana mengerutkan keningnya melihat Amita. Apa dia wanita itu? Tanya Arkana sembari terus memperhatikan wajah Amita. Iya, Tuan. Arkana diam saja. Ia masih menatap Amita. Amita yang sedang ditatap Arkana juga sedang menatap pria itu. Ia takjub melihat ketampanan Arkana, bukan hanya masalah wajah, tapi juga tubuhnya yang tinggi serta badannya yang berisi, menunjukkan bahwa pria itu punya otot bagus seperti model luar negeri. Pria itu begitu mempesona, layak disebut pria paling sempurna se-Asia. Amita bereaksi seperti itu karena mengira bahwa Arkana hanya pria biasa pada umumnya. Ia pikir pria itu terkenal hanya karena dari statusnya sebagai pebisnis sukses yang memiliki perusahaan besar di kota ini. Ternyata itu di luar ekspektasinya. Kupikir orangnya biasa saja, ternyata dia luar biasa. Kalau dia setampan ini sih, aku juga rela melakukan apapun agar bisa bersamanya. Batin Amita begitu senang, bahkan ia tanpa sadar menerbitkan senyumnya. Arkana yang ingin melihat jelas perempuan di depannya itu kembali melangkah mendekati Amita sampai jarak mereka hanya tinggal 3 langkah saja. Dengan tatapan datarnya, Arkana meraih rambut pendek Amita. Ia menatap rambut pendek itu dengan kening mengerut. Amita gugup dan juga tegang melihat Arkana tiba-tiba memegang rambutnya. Jangan-jangan dia curiga kalau aku bukan wanita itu, batin Amita. Lalu ia melepaskan rambut itu dan beralih menoleh ke Pak Amir. Amir, apa kau sedang membodohiku? Pak Amir terkejut mendengar ucapan Arkana. Dirinya semakin tegang, bahkan ia sampai berkeringat dingin. Apa maksud Tuan? Arkana kembali melihat Amita. Wanita yang saya cari rambutnya panjang, tapi wanita yang kau bawa ini tidak berambut panjang, jadi dia bukan wanita yang saya cari. Amita terkejut mendengar ucapan Arkana yang langsung curiga kepadanya. Maaf, saya menyela, Tuan. Arkana menoleh kembali ke Amita dan menatap serius Amita. Rambut saya memang panjang saat saya bersama dengan Anda waktu itu, tapi setelah malam itu saya memotong rambut saya. Saya memotongnya karena ingin memulai hidup baru dengan penampilan baru saya. Amita tampak tegang ketika matanya berhadapan langsung dengan mata dingin pria di depannya itu. Arkana tidak menanggapi ucapan Amita. Pria itu malah melangkah lebih dekat lagi ke Amita. Senyuman miring pun tampak di wajah Arkana. Hal itu membuat Amita takut sampai perempuan itu menundukkan pandangannya. Sayang sekali, padahal saya lebih suka rambut panjangmu. Saya juga lebih suka tinggi badanmu waktu itu. Sekarang kamu malah tampak berbeda dengan dirimu malam itu. Amita semakin terkejut dan takut. Bahkan ia sampai sulit menelan ludahnya. Lalu ia ingat bahwa Pak Amir mengatakan jika Arkana mabuk malam itu. Amita pun mengangkat wajahnya kembali melihat Arkana. Wajar kalau Anda merasakan perbedaan, Tuan, karena waktu itu Anda mabuk, sedangkan sekarang Anda sama sekali tidak mabuk. Orang mabuk dan orang sadar tidak sama. Saya juga merasakan seperti itu. Waktu itu saya diberi obat, jadi saya tidak merasakan apapun, bahkan tidak ingat suara pria yang sedang bersama saya. Setelah mendengar penjelasan perempuan ini, Arkana tidak bisa mengatakan apapun lagi tentang wanita ini yang ia anggap berbeda dengan wanita malam itu. Entah kenapa perasaannya pada perempuan ini terasa asing. Tidak ada sedikit pun ketertarikan terhadap wanita di depannya ini. Siapa namamu? Saud Arkana yang baru menanyakan
yang baru menanyakan nama Amita. Amita, Tuan. Kau sudah berhenti dari pekerjaanmu melayani pria-pria di sana kan? Iya, Tuan. Saya berhenti setelah saya dapat perintah dari Pak Amir kalau Tuan menginginkan saya. Arkanah tidak menanggapi Amita lagi. Entah kenapa ia tidak seantusias tadi ketika ia ingin bertemu dengan Amita. Bahkan Arkanah membatalkan rapatnya demi menemui wanita yang sudah membuatnya tertarik malam itu. Arkanah kemudian menoleh ke Pak Amir. Pak Amir, pekerjakan kembali seorang pembantu di villa ini. Baik, Tuan. Lalu Arkanah beralih melihat Amita. Dan kau, mulai sekarang kau bisa tinggal sesukamu di sini. Saya memberimu kebebasan, tapi jangan menemui saya jika saya tidak memanggilmu, karena saya tidak suka wanita yang tidak mau mendengarkan saya. Baik, Tuan. Setelah mendengar Amita menjawab, Arkanah memutar badannya dan melangkah pergi dari sana bersama Taksa, sang pengawal yang sejak tadi hanya berdiri di belakang atasannya. Pak Amir tentu mengantar Arkanah keluar. Amitah yang ada di sana menghela nafas leganya. Akhirnya selesai juga. Tidak kusangka kalau dia percaya. Aku hampir mati berdiri karena tegang. Gumamnya, satu hal yang Amitah tidak tahu, tapi Arkanah tahu. Hal itu tentang kesucian Sania yang diambil pertama kali oleh Arkanah. Amitah tahunya kalau Sania sudah bukan perawan lagi. Ketika tidur dengan Arkanah, itu sebuah bumerang untuknya. Arkanah kini berada di mobil yang melaju cepat meninggalkan villa. Namun perasaan Arkanah sedang kacau karena apa yang ia pikirkan ternyata tidak sesuai yang ia harapkan. Ia yang mengira dirinya akan kembali ketika bersama wanita itu di kamar hotel hancur dalam sekejap. Ia sama sekali tak tertarik pada wanita yang ia temui di villa itu. Perasaannya tidak sama ketika tidur dengan wanita itu. Apa mungkin waktu itu ruangannya gelap, jadi saat melihat wajahnya dan penampilannya dengan jelas, aku malah merasa dia tidak sama dengan wanita itu. Sialan, ini benar-benar membuatku frustasi. Aku menemuinya karena perasaanku padanya malam itu sangat berkeinginan, tapi perasaan itu tiba-tiba menghilang saat melihatnya tadi. Batin Arkanah yang memiliki keraguan terhadap perasaannya sendiri. Dengan alasan perasaannya itu, Arkanah membuat Amita tinggal di villanya sampai ia menemukan kembali perasaan yang sama ketika ia tidur dengan wanita itu di hotel. Mungkin hari ini tidak, tapi besok. Mungkin saja perasaan malam itu kembali sama. Mobil Arkanah yang dikendarai Taksa kini masuk ke dalam pekarangan kediaman RH. Mobil itu berhenti di teras rumah, tepat di depan pintu yang berjarak sekitar 20 langkah dari mobil itu. Arkanah keluar dari mobil di saat yang sama. Liam keluar dari dalam rumah. Pria itu kembali ke rumah untuk mengambil dokumen kantor. Liam melangkah mendekati Arkanah dengan kening mengerut, melihat Arkanah hanya sendiri. Di mana wanita yang ingin Tuan jadikan tunangan Anda? Kenapa Tuan tidak bawa pulang? Tanya Liam penasaran. Aku tidak bisa bawa perempuan sembarangan ke rumah. Setelah mengatakan itu, Arkanah masuk ke dalam. Liam semakin heran dibuatnya, apalagi melihat ekspresi Arkanah yang terlihat tak senang. Lalu Liam menoleh ke Taksa. Apa yang terjadi, Taksa? Tanya Liam. Saya juga tidak tahu. Habis menemui wanita itu, Tuan minta diantar pulang. Di sana juga tidak terjadi apapun selain bicara biasa. Bukannya dia yang semangat ingin bertemu dengan wanitanya itu, bahkan membatalkan rapatnya. Tapi kenapa sekarang malah tidak senang? Sudahlah, nanti aku cari tahu sendiri. Bahkan kalau moodnya nggak bagus, kita semua bawahannya yang kena imbasnya. Batin Liam semakin penasaran dengan atasannya.